Halo dah. Aduh. Ketemu lagi sama Didi di Tongsis You and Me ape. Aduh, tapi Didi lagi nggak ape kabarnya. Maaf ya Nda. Kayak gini nih kondisinya ya, akibat kecapean habis ini dan itu, terus juga jadi korban cuaca yang tidak menentu ya. Kayak sikap doi yang kadang ngabarin, kadang ngilang, ghosting. Capek. Tapi Anda kalau kondisi kayak gini mungkin juga kamu ada yang sakit, ambruk kayak Didi, nggak enak badan. Pasti butuh yang seger-seger ya, yang bisa ngangetin ya kan. Karena dia kan ngilang nih ya kan, harus butuh kehangatan dari sesuatu yang lain ya kan. Nah, tapi Didi juga penasaran nih, kira-kira di mana ya nemuin ya sesuatu yang menyegarkan, yang bisa menghangatkan kita selain doi ya kan. Stop senyum-senyum. Dan maka dari itu ya Anda, kita bakalan cari sesuatu yang nyegerin itu. Dan yang pasti ini nggak bikin kantong kering. Apalagi kalau kantong kering bikin kita pusing, sing ya. Jadi kalau gitu tetap di Tongsis You and Me abe. Dah, kita coba cari wedang rempah yuk dah. Wah, ketemu nih alamatnya. Yuk kita ke sana. Masih di Tongsis You and Me abe. Ninda, Didi udah nemu nih wedang jahe rempah Pak TW. Jadi kalau gitu, yuk kita langsung cobain wedang rempah yang bisa nyegerin Didi. Come on. Wah, ini udah ada Pak TW ya ini ya? Siang, Mbak. Halo, selamat siang Pak TW, saya Didi. Wah, Pak TW, Didi ini lagi greges, pating greges gitu loh Pak, nggak enak badan. Buatkan yang untuk menyegarkan biar badannya kayak greges. Siap. Tapi kalau gitu Pak TW Monggo, kita Pinarak, terima kasih matur nuwun. Berkenan mau ini apa? Oh iya Pak TW, ini kan Didi lagi batuk, pilek, terus pusing Pak TW karena mikirin cicilan yang banyak banget. Gimana nih Pak? Enaknya pesan apa nih Didi nih? Di sini ada wedang rempah yang paling cocok saat ini. Wih. Mungkin jahe kencur jeruk. Jahe kencur jeruk. Yeah. Oke deh, Didi bakalan pesen jahe kencur jeruk. Langsung aja ya Pak dibuatin, nggak pakai lama. Kembali. Oke deh. Kalau mau lihat prosesnya bisa. Boleh ya? Boleh. Iya udah ikutin dikit. Iya. Monggo Mbak, silakan. Pak TW, ini dah dapur dari wedang jahe rempah Pak TW. Monggo, silakan. Ini Pak TW langsung kami pakai apa? Perlengkapan standarnya untuk jaga Kebersihan ya. Jadi betul. wedang rempahnya dari Pak TW ini higienis dah ya, jadi aman terkendali. Untuk Jadi ikan konsumen. oh iya, kebersihan konsumen adalah yang utama. Betul, gitu ya, ya, Pak ya. betul. Wah, jadi Monggo. Pak TW ini selain pakai penutup kepala, ada pakai celemek Ninda ya. Terus masker jangan ketinggalan ya. Oke, selain masker ada pakai apa lagi nih, Pak Sarung TW? tangan. Sarung tangan, oke. Wih, Kita wajib memakai. Jadi ini wajib ya, Pak. Kalau misalnya di dapur ini yang hanya membuat wedangan nih Pak TW aja atau dibantu yang lain, Pak? Ada yang bantu anak dan istri. Wih, jadi bertiga aja, Pak? Betul ya. Bertiga. aja. Wah, jadi Mbak Dewi yang mengajarkan anak istri gitu ya? Iya.
Wih, keren Karena banget usaha deh. keluarga Aha. untuk membantu ekonomi Ya, keluarga. oke, menyokong gitu Ya. ya Pak ya. Wih, ini Nda lihat di bawah. Ini yang belum bersih ya Pak posisi ya? Iya, itu bahan-bahan yang belum dicuci Oke. dari petani masih tersimpan di situ. Tapi kalau sudah dicuci, tersimpan dalam kotak ini, Oke. kotak penyimpan tersendiri. Jadi ini ada kunir. Iya. Kunir, lempuyang, temungga, kencur, tahu nggak deh? Ini kalau belajar di pramuka nih mesti ada ya taman Iya, obat taman. keluarga ya Kanda. Jadi belajar dulu ndak. Ini berarti kalau konsumen mau request itu bisa Pak? Bisa, kalau mau ada pesanan tersendiri bahan-bahan yang campur dengan requestnya bahan ada tersedia di sini, kita bisa buatkan. Oh, jadi dia meskipun di depan sana itu ada menu wedangan yang banyak banget ya. Dan namanya tuh ada yang nggak ada di sini Pak ya? Ada yang nggak tertulis di sana. Betul. Bahan ada di sini, request kita bisa buatkan. Jadi by request bisa deh. Oke Pak, ini berarti mau buatin yang Jahe, saya. bahannya jahe. oke. Ini jahe, Aha. jahe emprit, Ya. kencur, sama jeruk nipis Jeruk nipis ini sudah bersih, sudah siap untuk diolah. diolah, ditumbuk. Wah, deh, ini lihat deh. Monggo. Tumbukannya unik banget, sangat cekung ya. Ini dalam banget. Coba Pak, langsung aja kita proses. Nah, dulu jahenya. Wih, dicampur langsung. Oke. Ini Menumbuknya. buat numbuknya gede banget ini. Beda ya Pak kalau kita mau numbuk sambel itu beda ya. Beda ya? Tapi bisa buat sambel. Bisa. Tapi hancur nanti tapinya. Terlalu besar. Aromanya waktu ditumbuk udah keluar ya. Wah. Untuk cangkirnya juga unik. Benar sekali. Ini custom atau beli sendiri Pak? Kita pesen di daerah Muntilan. Daerah Muntilan. Wah, jauh-jauh. Berarti cukup satu aja. Ini bisa untuk menyajikan wedangan ini ya Pak? Betul. Ya? Oke. Nah, itu kencurnya kita masukkan juga. Oke. Dulu. Kita tunggu. Berarti jeruk nipisnya di akhir ya Pak? Iya, nanti terakhir setelah campur semua baru kita akan jeruk nipis. Oke. Pak, kalau bahan-bahan gini tuh sebenarnya susah didapat ya sih Pak? Mungkin musimnya kan kadang panas, kadang hujan, Iya. gampang Pak? Kebetulan bahan-bahannya kita mudah karena bahan ini kan tersedia di seluruh Indonesia banyak ya. Iya betul. Indonesia kaya rempah Iya, ya. kayak rempah. Oke. Biasanya dapat di sekitar sini atau dapat dari jauh daerah dingin gitu Pak? Kita ngambil dari daerah dingin ya, yang di Boyolali. Oke. Jadi dari bahannya aja udah spesifik dah, diambil dari daerah yang memang menghasilkan rempah berkualitas gitu ya Pak ya. Jadi harapannya konsumennya Pak TW ini bisa kembali bugar lagi. Ini jeruknya dikasih dulu. Aduh, dikeceri jeruk. Kalau orang Jawa bilang gitu ya Pak? Biar seger kalau Biar jeruk. tambah seger. Memang JKJ ini best sellernya atau? Kalau bestsellernya kita ada rempah, kalau yang untuk meriang, masuk angin kebanyakan dikasih ini. Oke, ini belum kan Pak? Masih Belum, dikasih? masih dikasih air panasnya. Oke. Wah. Wis ini panas terus. Kalau misalnya pengen dingin bisa kasih es batu ya Pak. Iya, kalau mau ini Tapi kan Didi lagi batuk. ya. Jangan dingin-dingin ya. Ini wah ditambahin Gula batu. Wah, gula batunya jos banget. Kalau misalnya gula pasir udah beda cerita ya Pak ya. Udah beda cerita. Jadi biar kerasa freshnya Iya. dan gulanya itu manisnya juga oke. Pakai gula batu. Selain gula batu mungkin gula Jawa bisa Pak. Ada gula aren bisa. Gula aren bisa, oke. Ini ada gula aren juga. Aha. Oh, Untuk ininya jadi apa? bisa. Selera konsumen mau pakai apa? Tinggal selera. Saya Kita sih bisa. pilih yang gula batu aja Iya. deh Pak, ya.
bisa ngibol. Jadi memang karena ini terbuat dari jahe sama kencur yang tadi aja diceritain kalau ngambil bahannya itu dari tempat-tempat yang berkualitas. Udah ketebak banget nih pasti rasanya nyegerin dan juga berhasil ngangetin badan Didi yang greges ini ya. Mbak, mohon maaf. Gimana Pak? Itu cara minumnya di sini ada cara yang unik. Gimana Pak? Biar menikmatinya nanti bisa lebih nikmat. Lebih nikmat lah, Ya. salah berarti ya. Coba Pak, gimana Pak? Ini bisa Saya ditutup diajarin. kembali. Tinggal Mbak dituang. Tinggal yang dituang? Dipegang gini, tuang ke babaknya begini. Oh gitu, wah. Jadi minumnya di piringnya ini ya Pak ya. Ini kenapa Pak kok dengan cara seperti ini? Karena cangkirnya ini udah bisa untuk menyaring ampas yang di dalam. Oh pantas, ini beda nih Silakan. Nda. Karena biasanya tuh minumnya dengan gelas aja, gelas Oh, kaca gitu, gitu gelas ya. kaca. Kita cobain ya Nda. Wah ini kuning dari jeruk nipisnya pasti ya. Pedesnya ada dari kencurnya ya Pak ya. Terus manis. Jadi meskipun mungkin ada pemirsa yang ngiranya kalau rempah jamu gitu tuh pahit. Tapi enggak loh, ini manisnya alami dan enggak begitu nyegrak banget sih ya. Dan yang bikin tambah seger itu adalah jeruk nipisnya Nda. Wah luar Ya. biasa. Ini JKJ pantesan bestseller ya Pak ya. Ini pas banget sih pesennya panas ya kan. Jadi di tenggorokan tuh udah kerasa pedes terus bisa ngangetin badan. Ih pantes bestseller. Kalau mau kurang Kenapa, Pak? manis, bisa ditambah dengan gula batu. Ini ada gula batunya. Ternyata di sini ada gula batu tambahan ya. Jadi Ya, kalau ada penikmat konsumen yang pengen merasa manis lagi, bisa tambah dengan gula batu. oh pantes nih disediain gula batunya Nda. Kalau misalnya aduh kok kurang manis ya, jangan ngeliat kaca tapi tambahin ini ya Pak ya. Betul. Oke, wah luar biasa Pak. Tapi kalau selain JKC ini, kira-kira ada menu apa aja sih di sini? Kayaknya Kebetulan- ada yang unik deh. Ya, kebetulan di sini ada wedang rempah, ada wedang uwo. Ada jahe kopi ya Pak ya? Jahe kopi wah, ada. hah? Tinggal konsumen mau pesen selera apa, request, bahan di sini tersedia, insya Allah kita bisa buatkan. Wih, aduh seger banget nih Nda. Dan Nda kalau misalnya minum yang rempah-rempah gitu tuh kayaknya gelasnya unik-unik ya Pak. Nasi kayak ini belirik bukan? Bukan, ini Apa nih? lirik ada sendiri. Oh, yang hijau? putih, ya. Oke. Tapi bahannya sama, ini dari Bahannya sama. enamel. Oh, dari enamel. Jadi kalau misalnya minum tuh ada sensasi spesialnya ya, Pak Betul, ya. karena Wah. cangkir ini menambah agak tahan lama panasnya. Bapak nih dari tadi punya cara unik untuk menyajikan, terus tadi buatnya juga udah tahu harus higienis dan sebagainya. Itu Ya. memang dari kapan sih, Pak? TW ini menekuni usaha ini? Kebetulan dari kita ngikut pelatihan-pelatihan disarankan untuk menjaga konsumen Higienitasnya ya. higienitas Oke. konsumen. Terus buka usahanya dari kapan, Pak? Kita buka 2020 awal kita buka. Oke, dari itu masa pandemi ya, Pak ya? Iya, awal Oke. pandemi 2020. Awal pandemi buka usaha ini rame Pak, udah rame ya? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah rame. Nah, kenapa Pak TW ini membuka usaha wedang jahe rempah TW? Apakah memang penikmat jahe atau apa nih? Penikmat apa? Kebetulan kan kita orang Indonesia. Di Indonesia itu yang diutamakan bahan bakunya rempah-rempah. Wah. Jadi kaya dengan rempah Indonesia. Saya berusaha untuk membuat kuliner dari bahan rempah-rempah. Oh, jadi berawal dari cinta Ya. lanjut gitu ya. Betul. Terus tadi kan katanya yang bikin di dapur itu yang jadi apa ya, barisan jamunya gitu ya. Acaraki deh kalau di ini dah kalau misalnya yang bikin jamu tuh biasanya acaraki gitu ya. Nah, itu biasanya memang Pak TW mengajarkan atau memang udah bisa sendiri itu? Kebetulan kalau ke keluarga ya kita ngajarin ke istri sama anak yang membantu di kios ini. Jadi tutornya dari Pak TW dulu langsung ya. Betul. Oke. Nah, Pak TW, ini kalau Didi sejak masuk ke sini ngelihat ada sertifikasi halal ya, Pak ya? Iya. Oh, jadi memang sudah terjamin kehalalannya
buat pemirsa ini nggak perlu worry ya. Iya. Selain itu juga ada sertifikat pelatihan industri rumah tangga. Iya, PIRT. Itu gimana ceritanya kok bisa dapat sertifikat itu, Pak? Jadi kita waktu itu mau membuka usaha, kita awali dengan mengurus surat-surat izinnya semua. Oh. Jadi untuk kelengkapan usaha tersebut ini. Pak TW, biasanya kalau orang-orang datang ke sini paling sering kapan tuh, Pak? Jam berapa? Biasanya kalau di sini konsumen datang itu setelah habis maghrib sama isya malam, banyak yang nongkrong di sini. Nggak kerasa nih dah badan Didi jadi tambah seger, tenggorokannya juga anget, buktinya juga keringetan ya Pak ya, luar biasa banget. Mau lagi deh. Seger wow. Wah, jadi seger banget kan dah, badan seger. Udah nggak gerus lagi, nggak meriang ya. Nanti ada kemasan tertentu gitu Pak? Ada yang sirup kita masukkan, produk inovasi kita, rempah dingin, kemasan botol sekali minum juga ada, juga yang model rempah panas seperti ini juga tersedia. Oke, jadi kamu Ninda kalau misalnya mau langsung minum, nggak perlu nunggu, ada yang siap itu ya, botol siap minum ya. Iya. Dan yang menarik unik adalah sirup wedang jahe rempah. Betul, Mbak. Kayak gimana tuh Pak? Boleh Ini lihat ya Pak? kebetulan kita memproduksi inovasi yang praktis dan mudah dibawa kemanapun. Wah, praktis dan mudah dibawa kemanapun. Ini berapa nih Pak komposisinya? Satu botol ini komposisi 250 ml. 250 ml. Ya. Wah, variannya? Ada 3 varian jenis sirup wedang rempah. Satu rasa yang dipegang Mbak Didi, rasa rempah. Rempah, Yang saya pegang ini tutup kuning, rasa kunir asem. kunir asem. Yang ini untuk rasa temulawak kunir. Wah. Dan khasiatnya berbeda-beda, Mbak. Oh, beda-beda Ya. seperti yang rempah. Kalau rempah itu untuk masuk angin, Masuk angin. dan bisa dimik kemanapun. Cara nyeduhnya mudah. Jadi kalau misalnya pengen yang variatif, gak monoton nih, bisa untuk susu gitu bisa? Bisa dicampur ke susu, campur teh, campur kopi, seduh panas dengan air dingin bisa, seduh air panas bisa. Gitu. Terus yang paling sering dibeli yang mana? Apakah ini rempah? Kebetulan yang paling sering dibeli yang ini rempah kombinannya. Ya, Karena ini bisa dikombinasi juga ya. betul ya. Oke, wah. Terus kalau misalnya kita mau bikin sirup ini, Ya. apakah perlu ditambah gula gitu? Nggak perlu, sudah manis karena sirup dia. Ini Ninda, di komposisinya udah ada bahan-bahan rempah yang seger, terus gula aren sama gula batu. Wah, luar biasa. Ini nggak kebayang sih pembuatannya sama gampang sih Pak? Kalau proses pembuatan ya butuh waktunya yang Butuh ya. waktu. Bahan-bahannya juga boleh nggak? Mungkin lihat langsung di dapurnya boleh? Monggo bisa Boleh, nanti boleh. biar diinikan sama istri Oh, yang oke. mempraktekkan ininya. Oke deh, Ya. langsung aja kita ikutin istri dan juga anaknya Pak Iya. TW bikin sirup wedang jahe rempah. Yuk, ikutan tetap hitam sis di Eni Asik. Nah, ini dia proses pembuatan sirup wedang jahe rempah. Wah, persiapan Bu TW dan Mas Adil bener-bener diperhatikan nih higienitasnya. Pertama-tama, bahan-bahannya dicuci semua nih, Nda. Ada jahe merah, jahe emprit, kapulaga, kunir, temulawak, serai, kencur, cengkeh, daun salam, dan cabai jawa di bawah air mengalir. Kemudian ditumbuk dengan alu dan lumpang yang khas sampai hancur halus. Setelah itu, hasil tumbukan akan direbus bersama gula batu dan gula aren. Sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, kalau sudah mengental seperti sirup dan aroma rempahnya mulai keluar, langsung deh kita tunggu selama 10 jam untuk proses pendinginan. Tada! Sirup siap dikemas, dimasukkan ke dalam botol plastik ukuran 250 ml dan diberi label kemasan. Harganya cukup terjangkau loh, Nda, cuma Rp22.000 aja per botol. Nah,
ini dia hasil sirup wedang jahe rempah yang dibuat sama Bu Tewe dan juga Mas Adil. Wah, keren banget ya, Nda. Disulap nih dari bonggolan rempah dan juga beberapa bahan lainnya ya Pak Tewe. Betul, Pak. Disulap jadi sirup wedang jahe rempah. Meskipun rempahnya nggak kelihatan, tapi khasiatnya juga nggak ketinggalan. Betul nggak ya? Betul banget Betul sekali. ya Mbak. Pak Tewe ya. Oke deh Pak Tewe. Gue jadi penasaran nih karena kan sekarang ini banyak banget ya usaha-usaha sejenis wedang rempah. Apalagi pasca pandemi kan pasti banyak banget tuh yang pengen bikin tubuhnya tetap sehat. Nah itu gimana nih tips Pak Tewe tetap mengeksiskan usaha ini bisa diminati oleh masyarakat banyak? Ya kebetulan kita harus tetap sabar, tekun, dan terus mengembangkan inovasi untuk melakukan produk-produk yang terbaru. Wah, baik, terima kasih. Lalu untuk pemirsa Tongsis yang mungkin ingin merintis usaha sejenis, ada nggak tips untuk pemirsa Tongsis ini? Intinya kalau mau membuka usaha, kita harus tekun, telaten, sabar. Tipsnya adalah Tekun, telaten, sabar. Sabar. Ya. Oke deh kalau gitu luar biasa, terima kasih banyak ya Pak Tewe udah bikin Didi tadi sama JKJ-nya ya. Terus juga tadi diajak buat ngelihat proses pembuatannya ya. Akhirnya Didi bisa seger, buger dan juga tambah semangat nih ya. Amin, Siap lanjut buat alhamdulillah. jalan-jalan lagi ke UMKM lainnya nih Da. Wah, kalau gitu sukses selalu, sehat selalu untuk Alhamdulillah, Bapak dan amin. keluarga. Semoga semakin eksis untuk wedang rempah Pak Pak Tiwe Tiwe, ini ya. ya. Nah, dan buat kamu pelaku UMKM yang pengen nge-vlog bareng kita di TikToksis, bisa langsung aja kirim email ke di bawah ini ya. Oke. Dan Pak sebelum itu boleh ikutin Didi bareng ya. Boleh. Oke deh. Tongsis. You and me. Oke. Ape. Saya pamit langsung ya, Oke, Pak. Mbak. Sebentar, Sukses Mbak. Ini ada oleh-oleh sedikit Mbak, nanti titip Wah, cuma. asik banget nih. Ya. Dapat banyak dah. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Sukses Terima selalu, kasih. Pak.